Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang masih mengikuti channel saya, hari ini saya coba upload lagi kegiatan nyongsong atau menyiapkan buka puasa. Dan ini teman-teman sekalian, saya paling suka sekali ini. Kalau di sini dibilang onde-onde, tapi di Pulau Jawa ini familiar dengan nama klepon. Jadi ini teman-teman sekalian, ini saya bikin lagi sayur labu kuning, kemudian ini ada ikan mujair dibakar, kemudian ini tahu isi. Jadi kami bikin tahu isi ini isinya laksa aja sama sayur. Kemudian saya bikin ini dabu-dabu pakai minyak kelapa kampung. Di situ pasangannya dengan ikan mujair tadi ini nasi goreng. Terus ada ini teman-teman sekalian minuman untuk buka puasa. Jadi untuk buka puasa memang supaya kita tidak begitu kaget, perut kita itu jangan kebanyakan ya. Yang penting di sini buka puasanya kita ada menu yang kita bisa sajikan berbuka. Dan memang kalau kita kembali ke bagaimana Rasulullah melaksanakan buka puasa itu, sebenarnya Rasulullah itu berbuka puasa tidak banyak atau tidak terlalu beraneka ragam menunya. Nabi itu berbuka puasa dengan kurma, air putih, kemudian mengambil manisan ya. Jadi Nabi itu lebih mengutamakan bagaimana berbuka itu sudah melaksanakan sesuai dengan syariatnya, bukan sekedar kita berbuka untuk mengenyangkan perut ataupun melepaskan dahaga, tetapi Nabi itu cara berbukanya Nabi memang sungguh-sungguh patut kita teladani, karena memang dengan cara berbuka seperti itu kita juga tidak begitu pencernaan kita tidak terlalu kaget begitu ya dengan banyaknya asupan makanan yang masuk tiba-tiba dari kondisi kosong, dari kondisi lapar, tiba-tiba udah berbagai macam aneka makanan masuk di dalam perut kita. Jadi teman-teman sekalian, yang paling saya selalu prepare di buka puasa ini memang saya selalu biasanya memang saya selalu siapkan ini buah, kemudian air kelapa muda ataupun es kelapa muda. Kemudian saya itu suka membuat nasi goreng di saat buka puasa, karena memang anak-anak itu pada suka kalau di saat buka puasa itu ada nasi goreng. Kemudian ini tahu isi dan ikan Jawa itu memang favorit kami, karena di sini ada berbagai macam pilihan ikan. Nah, kalau ini teman-teman sekalian sudah saya prepare lagi untuk di sholat isya, habis sholat isya, sholat tarawih kita mau masuk ke sahur. Tetapi ini kebanyakan ini bukan kita beli, yang sebagian besar ini teman-teman sekalian ini antarannya orang. Jadi kita di sini berbuka puasa ini kayak kue, ini namanya kue serikaya bakar. Jadi ini diantar orang. Ini juga teman-teman sekalian, ini jagung sama ada tadi sayur jagung, yang ini sayur untuk dimakan dengan jagung, itu temannya jagung, itu diantar orang. Jadi kalau ini kita beli ya, ini namanya ilabulo. Jadi ini makanan khas Gorontalo, terbuat dari sagu. Di dalamnya itu bisa pakai hati ayam atau bisa pakai telur puyuh. Nah, kalau ini prepare semua dari rumah ya. Kita sebenarnya menyiapkan yang sederhana saja teman-teman sekalian.
Cuma pas bertepatan ini kita diantar-antar orang berbagai macam makanan, jadi kita juga berbuka sampai dengan sahurnya itu sudah komplit di sini semua. Ini sama ini kita prepare tadi itu ya. Jadi kalau kita siapkan seperti ini, ada tambahan-tambahan juga makanan-makanan diantar orang. Biasanya itu mau sholat tarawih itu udah pada mules perutnya ya. Jadi tidak semua juga harus kita segera selesaikan saat ini. Kalau kita mau pilih menu-menu yang harus kita konsumsi untuk kita makan, biasanya kita mengambil menu-menu yang ringan-ringan dulu. Jadi kalau saya itu pilihnya kurma, kemudian saya pilih kue sama air putih atau teh. Jadi kalau kita sudah makan kue yang manis sekali, sebaiknya kita tidak usah pasangkan lagi dengan teh manis, karena kuenya kan udah manis. Jadi kalau kita bisa kelebihan gula, lebih baik kita pasangkan saja kue manis tuh dengan teh tawar atau air putih, yang paling bagus sekali dengan air putih. Jadi ini teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya, ini penganan-penganan yang disiapkan tentu saja untuk membuka puasa. Kemudian pastilah ada cadangan makanan yang untuk kita makan lagi untuk sahur. Jadi biasanya untuk sayur-sayuran itu kadang dia kan sahurnya udah nggak bisa. Jadi lebih baik kalau kita bikin sayur untuk buka puasa jumlahnya terbatas aja, jangan terlalu kebanyakan, karena pada saat sahur juga kan kita harus masak lagi. Jadi kalau untuk sahur itu biasanya saya lebih cenderung di sahur itu seperti yang ini teman-teman sekalian, ada telur balado, karena memang kalau telur itu kita perlu sekali untuk menguatkan tubuh. Kemudian susu ya, tentu saja susu. Kalau saya sahur juga kadang minum madu, karena memang di masa-masa pandemi seperti ini, apalagi kita lagi berpuasa, tentu saja imun kita itu menurun. Tetapi kalau kita dibawa saja ke santai, dibawa saja ke ini satu ibadah, maka tentu saja ini menjadi kekuatan yang sangat mendukung kita untuk tetap produktif, tetap bisa bekerja dengan maksimal. Kemudian bisa beraktivitas juga teman-teman sekalian. Lebih malah kadang kita kalau puasa itu terasa ringan sekali tubuhnya ya. Kalau kita kemana-mana justru terasa ringan. Nah teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya, ini beberapa menu yang sudah saya siapkan. Ini kurma teman-teman sekalian. Kalau kita baca beberapa nasihat ulama tentang kurma ini, memang kurma ini merupakan makanan yang dianjurkan Rasulullah. Malah ada juga yang disebut dengan kurma aswa atau kurma nabi. Jadi itu kalau kita mengkonsumsi kurma aswa ini, masya Allah sekali ya, kita itu bisa diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, dan ini merupakan obat ya, merupakan obat dari segala macam penyakit. Jadi teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya, insya Allah puasa hari ini dan puasa selanjutnya kita bisa menyelesaikan dengan lancar, dengan sehat, dengan penuh barokah, dan insya Allah kita bisa juga bertemu lagi dengan bulan Ramadan berikutnya. Selamat menunaikan ibadah puasa, dan selamat juga menyiapkan bulan buka puasa untuk ibu-ibu yang lagi berada di dapur. Jangan lupa teman-teman sekalian tetap mengikuti channel saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe yang belum subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.